Oleh karena itu, tidak sedikit kita menjumpai bahwasannya orang-orang pada bulan yang mulia ini lebih mudah untuk melakukan amal-amal soleh. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan bulan yang penuh keberkahan ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, nabi kita, kedua kita, yaitu Rasulullah SAW, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surga adalah tempat yang indah. Surga merupakan tujuan umat Islam itu melaksanakan ibadah. Orang kalau cinta dengan surga, maka orang itu rindu dengan surga. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya surga itu juga merindukan orang-orang yang berhak untuk menempati surga tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Dia adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang ini senantiasa membaca Al-Quran di waktu sempit maupun luang. Dan orang ini meluangkan waktu untuk membacanya, bukan mencari waktu luang untuk membacanya. Dan ketahuilah bahwasannya ketika orang membaca Al-Quran itu ada pahalanya. Itu kata Rasulullah SAW, jika seseorang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu pahalanya 10 kebaikan. Rasulullah tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Bayangkan kalau kita membaca 1 ayat saja alif lam mim, maka kita mendapat 3 kebaikan. Dan 3 kebaikan itu dikali 10, yang artinya kita akan mendapat 30 kebaikan. Dan mumpung sekarang kita berada di bulan yang mulia, yang mana Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maka dari itu, mari kita manfaatkan waktu atau bulan yang mulia ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian golongan yang kedua adalah hafidhil lisan. Orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga mulutnya. Ya, bahwasanya mulut itu adalah salah satu anggota tubuh yang mana kalau kita pergunakan untuk yang baik, kita berbicara tentang kebaikan, maka manfaatnya bagi diri kita sendiri dan orang lain. Akan tetapi apabila disalahgunakan, yaitu kita berbicara tentang keburukan, maka itu dapat menjadi bumerang bagi diri kita dan dapat menjadi bumerang bagi orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah sabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Jadi mulut ini kalau tidak kita pergunakan untuk kebaikan, pasti akan kita gunakan untuk keburukan. Maka dari itu Rasulullah SAW mewanti-wanti, kalau kamu tidak bisa berbicara baik, maka diam. Kemudian golongan yang ketiga adalah mut'imil jiran, memberi makan orang yang kelaparan. Kita semua tahu bahwasanya makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Apabila manusia itu tidak makan 1 hari saja, ia akan kelaparan, akan lemas, akan menjadi gelisah. Bayangkan
bagaimana mulianya orang yang memberi makan orang yang kelaparan tersebut. Dan mumpung kita sekarang ini di bulan suci Ramadan, ya, kita melaksanakan yang namanya puasa. Ya, orang puasa itu tidak hanya menahan lapar dan minum saja, akan tetapi orang yang berpuasa itu juga melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, apabila seseorang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun. Kemudian golongan yang terakhir adalah shaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa merupakan salah satu rukun Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rukun Islam itu merupakan fondasi bagi orang Islam. Kalau salah satu rukunnya roboh atau tidak dilaksanakan, maka roboh juga ya agama dia. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan puasa ini dengan niat yang benar, sehingga kita tidak hanya mendapat lapar dan minum saja, akan tetapi kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ya, sekiranya di surga itu ada pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan ini dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa ya, tidak akan bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Semoga kita semua dapat memasuki pintu Ar-Rayyan tersebut. Amin. Itulah keempat golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang senantiasa atau gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang yang dapat menjaga lisannya. Ketiga, dia adalah orang yang memberi makan orang kelaparan. Dan yang keempat adalah dia orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.